pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya dan berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, penuh sukacita karena kita diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menaikkan kebaikannya yang begitu luar biasa yang kita alami dan rasakan sepanjang minggu ini. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami mau bersyukur atas segala hal yang kami alami dalam hidup kami. Kami mau bersyukur karena Tuhan kami boleh beribadah di tempat ini. Kami mau bersyukur karena Tuhan kami boleh datang menyembah, memuji Engkau. Kami mau bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau menaikkan rasa syukur kami, penyembahan kami dari hati kami Tuhan, untuk-Mu Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
karena ku berharga, karena anugerah-Mu. Biar mulutku menyanyikan kebesaran keagungan-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku, Yesus, bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari lebih lagi kita mau nyatakan, Yesus Kaulah arti hidupku. Yesus Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawa-Mu terbaik. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kaulah arti hidupku, Tuhan. Yang terbaik. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan, yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, buat Tuhan kita, Raja kita. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian sembah kami Tuhan. Kami mau menari bagi Tuhan, kami mau bangkit bagi nama Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mau sama-sama, kita mau besarkan nama Tuhan. Kita mau pujikan nama Tuhan sebab Dia yang layak terima pujian sembah kita. Mari sama-sama kita buat tepuk tangan. Katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Katakan, ya Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa.
dengan segenap hati kita mau katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan berbakti menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan, Yesus dikuasa. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan berbakti menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Katakan, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan telah menanggung segala beban saudara di kayu salib. Bahkan Dia bangkit untuk menyatakan kuasa-Nya atas setiap saudara. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari dengan segenap hati kita mau nyatakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Biar setiap kita yang percaya lebih lagi katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau di dalam segala, katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Biar dengan iman kita mau katakan, sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Mari kita mau katakan dengan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama Yesus, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan, nama di atas segala nama, nama Yesus, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa, dengan iman nyatakan, Yesus Raja segala raja.
yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau membawa persembahan persepuluhan komitmen kita. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk pemeliharaan Tuhan, jaminan berkat yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kelola dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami menjadi bagian untuk memperhatikan gerejamu di tempat ini. Kami mau membawa taburan persembahan persepuluhan komitmen kami. Kami mau bawa ke dalam bait-Mu, biar ini boleh dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siapkan taburan kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami mau bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia. Kau terus mengingatkan setiap kami untuk kami hidup dalam kasih Tuhan. Dan biarlah melalui pujian dan penyembahan kami, hanya ini yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan. Sebab kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Saya undang hambanya Pendeta Thomas. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu
Bapa, kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Kami belajar firman Tuhan. Kami belajar bagaimana Tuhan menyatukan kami pada saat ada banyak tembok pemisah di antara kami. Tuhan Yesus hadir menyatukan itu supaya dunia bisa tahu bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Kami belajar firman-Mu ya Tuhan. Bila setiap umat Tuhan akan bersatu, baik bersatu dalam gereja lokal maupun bersatu dalam gereja universal, karena setiap kami orang percaya adalah tubuh Kristus, hanya satu tubuh Kristus, dan Engkau adalah kepala dari gereja ini. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang juga akan belajar firman-Mu. Kiranya melalui guru yang mengajar, Roh Kudus pimpin, berkati anak-anak ini supaya bertumbuh terus, semakin hari semakin besar, semakin bisa mengerti firman-Mu, dan bahkan melalui kedua orang tuanya mereka bertumbuh terus mengenal Tuhan dan akhirnya menjadi pengikut-pengikut Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selama bulan April ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kesatuan tubuh Kristus. Temanya adalah bagaimana kita memelihara atau merawat kesatuan tubuh Kristus yang telah Tuhan lakukan. Kita akan belajar supaya selama 1 bulan kita mengerti bahwa kita adalah satu, walaupun ada banyak sekali perbedaan-perbedaan, tapi kita adalah satu tubuh Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita pelajari diambil dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-22 di dalam firman Tuhan ini, dan juga di layar juga sudah ada di PowerPoint ini tentang kesatuan tubuh Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru
yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau kita belajar dalam kitab Efesus, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa kitab Efesus ini terdiri dari 6 pasal dan dibagi menjadi 2 tema yang penting. Pasal 1 sampai dengan pasal 3, Paulus berbicara bahwa Tuhan menciptakan kita awalnya adalah segambar dan serupa Tuhan. Namun karena manusia jatuh dalam dosa, maka rencana itu menjadi kabur. Itu dalam pasal 1 sampai pasal 3. Allah ingin mengembalikan seperti ciptaan semula, yaitu dengan cara supaya menjadikan manusia baru, manusia yang diperbaharui, yaitu melalui Yesus. Kemudian bagian kedua pasal yang ke-4 sampai pasal yang ke-6, Rasul Paulus berbicara ciri-ciri aturan-aturan apa yang menjadi syarat sebagai ciptaan baru atau manusia baru itu. Jadi dua penting tema itu. Nah, kita akan belajar pasal yang keempat, Efesus pasal 4 ayat 22 dan 24, itu temanya tentang kesatuan merupakan ciri dari manusia baru. Jadi kalau ada orang yang setiap kehadirannya itu memecah belah, menyemakan gosip, bergosip, mengadu domba, dapat dipastikan bahwa dia sesungguhnya bukan ciptaan baru. Walaupun dia hebat, walaupun dalam pelayanan hebat, walaupun dalam doanya kuat, tapi kalau kehadirannya selalu membawa gosip, selalu membawa perpecahan, mengadu domba, itu pasti dia belum lahir baru. Karena ciri orang-orang ciptaan baru adalah membawa perdamaian, dipersatukan. Mereka tidak suka dengan perpecahan, mereka enggak suka kebencian, mereka enggak suka tentang permusuhan, karena ciri manusia yang baru adalah mereka ingin bersatu dalam Kristus. Lah kita belajar dalam tema ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 15, ini Rasul Petrus mengatakan, sebab dengan matinya, yaitu matinya Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Kematian Kristus dan kebangkitannya untuk membangun menjadi manusia baru, manusia yang sudah diperbaharui, manusia yang komitmennya tidak lagi jatuh dalam dosa, tidak lagi menciptakan kedengkian-kedengkian dalam hidupnya. Nah, itu yang ditekankan oleh Rasul Petrus. Nah, di dalam pasal yang keempat sampai dengan ke-6, saya ingin sekali lagi menekankan di dalam ayat-ayat ini, di dalam Efesus pasal 4 tadi, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, ada beberapa kalimat yang saya cetak dengan warna merah, itu penekanan saya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada beberapa kali ditekankan dengan istilah baru dalam ayat yang ke-22 sampai 24 ini. Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus dalam Efesus ini sangat ditekankan bagian ini. Nah, kita akan belajar tentang dua hal yang sangat penting tentang kesatuan di dalam tubuh Kristus. Nah, bagian yang pertama, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus ingat dalam Alkitab dikatakan bahwa di dalam dunia ini, di dalam kehidupan manusia, ada banyak sekali perpecahan. Ada banyak sekali tembok-tembok yang memisahkan manusia satu dengan manusia yang lain. Tuhan menciptakan dulu satu dan Tuhan berkata semua itu indah. Tapi karena dosa, manusia menciptakan sekat demi sekat, gap dengan gap, permusuhan demi permusuhan. Sehingga Alkitab mencatat ada sangat banyak pemisahan-pemisahan yang terjadi. Nah, yang pertama, pemisahan antara suku bangsa. Di dalam Alkitab dijelaskan ada dua kelompok suku bangsa di dunia yang sangat ekstrim dalam dunia ini, yaitu bangsa Yahudi atau orang Israel dan bangsa non-Yahudi. Hanya dua, bangsa Yahudi atau orang Israel dan non-Yahudi. Orang non-Yahudi sering disebut orang Yunani. Jadi dua ini kelompok yang terbesar. Pembagian dalam kelompok manusia ini yang dikatakan di dalam Alkitab. Tidak ada bangsa lain. Hanya ada Yahudi dan non-Yahudi. Dan non-Yahudi ini sering juga disebut dengan sebutan atau diwakili oleh bangsa Yunani. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 11 dikatakan ayat ini, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ada dua kelompok, Yahudi dan non-Yahudi. Yang dikatakan di sini adalah non-Yahudi adalah orang Yunani. Yahudi adalah orang yang mengaku dirinya sangat-sangat istimewa. Saudaraku yang kasih Tuhan, dua kelompok ini sangat bermusuhan dan sesungguhnya dari pihak orang Yahudi sangat merendahkan. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-20, Rasul Paulus berkata, Kisah Rasul berkata, hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Orang Yunani di sini berarti orang non-Yahudi. Ada dua, Yahudi dan non-Yahudi, Yahudi dan Yunani, dua kelompok besar yang disebutkan di dalam Alkitab ini. Lalu kita melihat bagaimana bangsa yang lain. Bangsa Indonesia termasuk bangsa non-Yahudi atau masuk golongan orang Yunani. Bangsa Amerika, bangsa Brasil, bangsa Eropa, semuanya itu termasuk bangsa non-Yahudi. Ada tembok yang sangat kuat, pemisah yang sangat kuat. Kenapa terjadi tembok yang sangat kuat ini? Yang disebabkan karena orang-orang Yahudi sangat fanatik dengan agamanya, sangat fanatik dengan kesukuannya, kedaerahannya, sehingga mereka tidak mau disamakan dengan bangsa-bangsa lain. Kita belajar pada saat ini, saudaraku kasih Tuhan, bangsa Yahudi sangat merendahkan bangsa non-Yahudi. Bangsa Yahudi sangat merendahkan bangsa Yunani atau non-Yahudi ini. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, orang-orang non-Yahudi oleh bangsa-bangsa Yahudi itu dianggap sebagai binatang.
dianggap sebagai sebutan anjing, begitu merendahkan. Kalau kita membuka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-26, dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini peristiwa yang terjadi pada saat Yesus berbicara dengan seorang perempuan Siro-Fenisia. Mereka adalah orang Kanaan, non-Yahudi. Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Anak-anak ini diibaratkan sebagai orang Yahudi dan melemparkannya kepada anjing. Anjing ini diibaratkan sebagai orang non-Yahudi. Jadi begitu merendahkan. Orang Yahudi merendahkan, menganggap orang non-Yahudi itu sebagai binatang, sebagai anjing. Tidak layak. Karena mereka begitu menghina orang-orang non-Yahudi. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kalau kita melihat sini, yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada non-Yahudi, bahwa orang non-Yahudi itu diciptakan untuk menjadi kayu bakar di neraka. Coba kita bayangkan betapa sombongnya, betapa merasa paling hebatnya orang Yahudi karena menganggap bangsa-bangsa yang lain non-Yahudi adalah sebagai kayu bakar di neraka, tidak akan mungkin mendapat keselamatan dari Tuhan. Hanya dia yang diselamatkan, hanya bangsa Yahudi yang sempurna. Jadi mereka berpikir di neraka itu ada api dan kayu bakarnya itu adalah orang-orang non-Yahudi. Kemudian sikap yang ketiga, bahwa Allah hanya menciptakan orang Yahudi, Allah hanya mencintai orang Yahudi, hanya menyelamatkan orang Yahudi, hanya memilih orang Yahudi. Semuanya adalah bangsa-bangsa yang tidak dipilih Allah. Hanya bangsa Israel, hanya bangsa Yahudi yang dicintai oleh Tuhan. Dan ini penghinaan yang luar biasa. Orang Yahudi najis hukumnya jikalau memasukin orang-orang non-Yahudi. Jangankan berbicara, apalagi makan bersama di rumahnya. Memasuki rumah orang non-Yahudi, orang Yahudi itu najis. Dan jikalau ketemu dengan orang non-Yahudi, orang Yahudi bisa membunuhnya. Dan orang Yahudi menganggap bahwa orang non-Yahudi itu tidak ada sedikit pun rencana Tuhan. Tidak ada sedikit pun bagian dari orang non-Yahudi itu untuk masuk keselamatan rencana Tuhan. Jadi kalau kita lihat betapa menghinanya, betapa meremehkan orang Yahudi kepada bangsa-bangsa lain. Pertama, meremehkannya bangsa Israel kepada bangsa-bangsa yang lain. Menganggap binatang, kemudian bangsa Israel menganggap orang non-Yahudi adalah kayu bakar di neraka. Orang Yahudi menganggap bangsa non-Yahudi itu bangsa-bangsa yang najis. Dan hanya bangsa Yahudi yang dicintai Allah. Tidak ada bagian dari sedikit pun rencana Allah untuk keselamatan bagi bangsa non-Yahudi. Jadi bangsa Yahudi sangat merasa hebat karena fanatiknya
merasa paling benar, paling hebat, sehingga menganggap bangsa yang lain non-Yahudi itu seperti diremehkan. Saudaraku, pada saat Rasul Paulus berkata di hadapan mereka di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-21 sampai dengan 23, coba kita perhatikan yang disampaikan Paulus. Tetapi kata Tuhan kepadaku. Jadi Paulus berkata kepada bangsa Yahudi, Paulus menyampaikan perkataannya, Tuhan berkata kepadaku, Tuhan berkata ke Paulus, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Artinya bangsa-bangsa lain adalah bangsa non-Yahudi. Paulus menyampaikan panggilannya bahwa dia diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Perhatikan ayat yang ke-22. Rakyat mendengarkan Paulus sampai pada perkataan itu. Jadi orang-orang Yahudi masih mendengar kata Paulus itu. Tapi perhatikan lebih lanjut. Tetapi sesudah itu, sesudah berkata bahwa dia diutus Tuhan untuk menyampaikan berita Injil kepada orang Yahudi, apa reaksinya bangsa Yahudi? Mereka mulai berteriak, katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Jadi ketika Paulus berkata bahwa dirinya diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa non-Yahudi, mereka marah. Kenapa? Salah satu perkataan orang Yahudi dikatakan bahwa bangsa non-Yahudi jauh dari rencana keselamatan. Hanya bangsa Yahudilah yang menjadi pilihan Allah. Saya ketika Paulus berkata diutus Tuhan memberitakan Injil, mereka marah. Karena mereka berpikir bahwa hanya bangsa dia yang diselamatkan. Reaksi kemarahannya dikatakan ayat yang ke-23, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka, menghamburkan debu ke udara. Mereka berkata ayat yang ke-22 tadi, enyahlah orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Mereka sangat marah kepada Rasul Paulus. Saat Paulus ingin memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, orang Yahudi sangat marah. Dan mereka berkata, orang ini layak hidup, layak tidak hidup. Artinya layak dibunuh. Ayat 23, mereka terus meneriakkan supaya membunuh, lalu melemparkan jubah. Melemparkan jubah itu sesuai tradisi, saudaraku. Pada waktu seseorang akan dihukum mati, jubah itu dilepas dan dilemparkan. Pada waktu Stefanus akan dirajam batu, akan dilempari batu, akan mati, maka Stefanus mereka melepas jubah dan menaruh jubahnya itu, melemparkan jubahnya. Lalu Stefanus dilempar batu, saya mati. Itu juga akan dilakukan kepada Paulus. Mereka berkata tidak layak hidup orang ini. Orang yang ingin menjangkau, menginjili, membela Injil kepada orang non-Yahudi tidak layak hidup.
Orang Yahudi hanya berkata saya, kami yang layak. Hanya kami yang dipilih. Bangsa-bangsa yang lain hanya menjadi kayu bakar di neraka. Bapak Ibu coba bayangkan bagaimana fanatiknya orang Yahudi kepada bangsa sendiri, merasa paling hebat. Kadang-kadang dalam gereja juga begitu, hanya gereja kami yang paling hebat. Hanya denominasi kami yang paling hebat. Hanya gereja kami yang ada Roh Kudus. Hanya gereja kami yang terbesar. Hanya gereja kami yang mampu dan sebagainya. Nah, kadang-kadang walaupun Kristus datang untuk menghapus tembok-tembok itu, kadang-kadang gereja sekarang juga masih ada seperti itu. Kami yang paling hebat. Kami yang ada kuasa. Kami yang mampu. Lalu meremehkan gereja yang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat sini bagaimana reaksi Paulus. Apakah Paulus takut? Tetapi tidak. Paulus tetap setia kepada perintah Tuhan. Paulus tetap taat apa yang dikatakan Tuhan. Walaupun mereka marah, sudah melempar jubahnya tanda akan menghukum mati Paulus ini, sama seperti yang pernah dilakukan kepada Stefanus yang juga dihukum mati. Di dalam firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58, peristiwa ini yang dialami Stefanus dikatakan mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki orang muda yang bernama Saulus. Timnya anak buah Saulus yang dulu membunuh, melempari batu, menyeret Stefanus, dan mereka meletakkan jubahnya lalu membunuh Stefanus di depan Saulus. Sekarang Saulus akan menghadapinya. Mereka berteriak supaya tidak layak hidup, artinya dimatikan, dihukum mati, dibunuh. Mereka sudah meletakkan jubahnya. Tapi Paulus tidak takut. Paulus tetap memberitakan Injil karena Tuhan yang menyuruh memberitakan Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Paulus tetap gigih walaupun ada ancaman. Paulus tetap saja memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan ternyata tidak sia-sia. Dampaknya kalau kita membaca firman Tuhan ini di dalam Efesus pasal yang ke-3 ayat yang ke-6 sampai 8 dikatakan dalam firman Tuhan ini, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Karena kegigihan Paulus memberitakan Injil kepada bangsa non-Yahudi, walaupun ada banyak tantangan bahkan ancaman untuk akan dibunuh, Paulus tetap memberitakan Injil seperti perintah Tuhan kepada orang-orang non-Yahudi. Dan itu berbuah manis. Banyak orang-orang non-Yahudi menerima Yesus. Dan Paulus berkata, orang-orang bukan non-Yahudi
karena berita Injil, karena menerima Kristus, dikatakan turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Artinya Paulus berkata, orang-orang non-Yahudi yang dianggap orang Yahudi sebagai kayu bakar api neraka yang tidak mungkin akan diselamatkan Tuhan. Paulus berkata, orang non-Yahudi yang percaya Yesus karena mendengar berita Injil yang disampaikan Paulus, mereka ikut menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Ayat 7 dikatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Paulus tetap semakin semangat memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sehingga dalam hasil pemberitaan Paulus, orang-orang non-Yahudi yang percaya Yesus dan orang-orang Yahudi yang percaya Yesus yang dulu mereka bermusuhan, yang dulu mereka ada tembok pemisah yang sangat besar, yang dulu orang-orang Yahudi menghina non-Yahudi, ketika mereka sama-sama percaya Yesus, orang Yahudi yang percaya Yesus dan orang non-Yahudi yang percaya Yesus, mereka bersatu. Mereka tidak lagi bermusuhan. Mereka menganggap saudara. Dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan 14. Kamu yang dahulu jauh, yang dimaksud adalah orang non-Yahudi yang dahulu jauh. Jauh dari apa? Jauh dari keselamatan. Sebelum belum mengenal Kristus, mereka jauh dari keselamatan. Sudah menjadi dekat. Ayat 14, karena dia damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak. Kristus yang mempersatukan kedua belah pihak. Mempersatukan orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Mereka dulunya mereka bermusuhan, bahkan orang Yahudi sangat menghina, menganggap anjing, menganggap rendah, tidak berguna dan najis. Ketika orang Yahudi percaya Yesus dan yang Yahudi juga percaya Yesus, mereka menjadi satu. Mereka menjadi satu keluarga. Mereka menjadi saudara. Dan Paulus dikatakan, dan yang telah mengurobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Mereka tidak lagi ada perseteruan di dalam Kristus. Sayang banyak orang Kristen sekarang justru yang dulu bukannya baik, tapi mengenal Kristus, justru menjadi perseteruan satu sama lain. Dulu mereka rukun dan akur, tapi ketika mereka mungkin pelayan bersama-sama,
mereka menjadi perseteruan. Itu sangat kebalikan. Orang Yahudi dan non-Yahudi yang dulu berseteru, ada tembok pemisah. Ketika mereka sama-sama percaya Yesus, mereka bersaudara. Dan zaman sekarang justru kebalikan. Setelah mengenal Kristus, mereka sering bermusuhan satu sama lain. Merasa benar, orang lain merasa salah. Dirinya merasa benar, orang lain merasa salah. Sehingga terjadi perpecahan, permusuhan di antara anggota tubuh Kristus. Bahkan dalam gereja juga bisa terjadi. Saya pernah mendengar ada seorang anggota gereja, karena semuanya aktif pelayanan di satu gereja. Bapaknya gereja A, anaknya gereja B. Mereka sebelum mereka aktif, mereka sangat bersatu. Tapi mereka berubah menjadi permusuhan karena bapaknya merasa gerejaku yang benar. Anak coba begitu, gerejaku yang benar, Pak. Itu sebabnya dalam konseling pernikahan saya menekankan kalau kalian menikah harus satu gereja. Karena kalau tetap gereja yang lain itu sangat berbahaya. Saudaraku yang kasih Tuhan, belajar firman Tuhan harus benar-benar kita mengerti. Bukan menurut nalar kita. Bukan percaya apa yang dikatakan hamba Tuhan. Saya nggak mengatakan jangan percaya hamba Tuhan. Tapi harus percaya firman Tuhan. Karena justru banyak orang-orang Kristen dipecahkan hubungan keluarganya di dalam gereja itu. Mengklaim gereja saya paling benar. Memaksakan anggota keluarga datang ke gerejanya karena fanatik gereja itu paling benar. Ini sama dengan bangsa Yahudi masa lalu. Tembok pemisah di dalam Kristus sesungguhnya tidak ada lagi. Kita satu dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Paulus juga menyampaikan bukan hanya tembok perpecahan antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Bukannya itu. Ada tembok pemisah yang lain yang terjadi. Kita akan belajar dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Rasul Paulus berkata demikian, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Diingatkan Paulus. Perhatikan ayat 28, ini tembok-tembok yang lain. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi dan non-Yahudi. Di dalam Kristus tidak ada lagi Yahudi dan non-Yahudi, telah disatukan tadi. Tapi ada tembok yang lain dikatakan, tidak ada hamba dan orang merdeka. Konteksnya zaman dahulu. Ada perpisahan, ada pemisahan yang jelas antara hamba atau budak dan orang merdeka atau tuan. Seorang tuan ini bisa membeli zaman perbudakan dulu. Seorang yang punya uang bisa membeli manusia sebagai budaknya. Dan budak ini diperlakukan sangat hina oleh sang majikan. Sang budak ini bisa dilakukan apa saja.
tidak boleh mantah, bisa dicambuk, bisa disiksa, dan bahkan bisa disalib jika memungkinkan. Tidak ada hukum yang melarang pada saat itu. Seorang budak diperlakukan sangat hina. Pemisahan yang sangat jelas. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tapi kembali, pada saat Kristus datang, ada perubahan. Nanti kita akan bahas. Pemisahan yang lain terjadi apa? Di dalam Galatia pasal ketiga ayat yang ke-2b, antara orang merdeka dan budak. Ada permisahan lagi. Ada laki-laki dan perempuan. Perempuan diperlakukan sangat hina. Perempuan dianggap orang nomor 2, laki-laki yang diutamakan. Perempuan tidak boleh bicara di tempat ibadah, tidak boleh memimpin di depan umum. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak memilih perempuan menjadi rasul atau muridnya, karena sia-sia. Karena konteksnya perempuan gak boleh bicara kepada laki-laki, gak boleh menasehati. Saya kalau ada rasul perempuan sia-sia. Itu sebabnya Tuhan Yesus gak memilih rasul-rasul seorang perempuan. Karena perempuan juga dianggap orang nomor 2. Pemisahan yang sangat keras. Ada pemisahan lain dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 11. Pemisahan ini dikatakan, saya ingin bacakan bagi saudara, orang Skit saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi ini pemisahan yang sangat kuat, tembok yang sangat kuat pemisahan itu di dalam Alkitab ada, dan satu persatu dirobohkan dengan kedatangan Yesus Kristus. Lalu yang terakhir adalah antara barbar dan Skit. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang Kolose pasal yang ke-13, Kolose pasal yang ketiga, maksud saya, Kolose pasal 3:11, itu disebutkan ada orang barbar dan ada orang Skit. Apa barbar dan apa Skit? Pada waktu terjadi perpisahan antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Non-Yahudi ini dianggap remeh. Non-Yahudi itu juga bisa disebut diwakili oleh bangsa Yunani yang dianggap remeh oleh bangsa Yahudi. Remeh. Tetapi bukan murahan. Kita lihat saudaraku, zaman dulu bangsa Yunani itu mempunyai kebudayaan yang sangat tinggi. Budaya yang sangat tinggi. Walaupun dalam segi agama diremehkan oleh bangsa Yahudi, tapi bangsa Yunani di mata dunia mempunyai banyak keunggulan. Kita melihat misalkan ada banyak sekali pengetahuan, kedokteran, pendidikan itu berasal dari Yunani. Istilah-istilah Yunani sering disebut dalam pengajaran, dalam pengetahuan. Istilah biologi itu dari bahasa Yunani, bio hidup, logi ilmu, dan sebagainya.
psikologi, antropologi, semuanya itu kata istilah-istilah dari bahasa Yunani, teologi dan sebagainya. Itu menunjukkan Yunani itu unggul dalam pengetahuan, dalam budaya. Bahkan perjanjian baru seluruhnya ditulis dalam bahasa Yunani. Itu menunjukkan keunggulan bangsa Yunani. Dan bangsa Yunani pada waktu itu menjadi bahasa internasional. Budayanya. Jikalau orang-orang tidak bisa berbahasa Yunani waktu itu, jikalau waktu itu orang-orang tidak mengerti budaya Yunani, mereka dianggap orang barbar. Jadi orang barbar itu orang yang dianggap tidak mengerti budaya Yunani, tidak mengerti bahasa Yunani, barbar. Orang barbar ini ada tingkatan-tingkatan. Barbar yang paling tinggi terus tingkatan-tingkatan. Dan barbar yang paling rendah itu disebut orang Skit. Orang barbar, orang yang tidak mengerti budaya Yunani, yang paling tinggi ini merendahkan orang Skit yang paling rendah tingkatannya. Dia menganggap rendah orang Skit. Dan mereka ada tembok pemisah itu. Nah, saudaraku kasih Tuhan, pemisahan itu dihancurkan oleh kedatangan Yesus Kristus. Tuhan ingin menjadi satu. Tidak ada pengelompokan lagi. Tidak perbedaan lagi, tapi menjadi satu. Lalu sebabnya poin yang kedua dikatakan bahwa tembok pemisah sudah dihancurkan dengan kedatangan Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaklah menganggap Tuhan. Jadi pada waktu mereka percaya Yesus, budak percaya Yesus, lalu majikan percaya Yesus, mereka majikan tidak lagi menghina budaknya. Ketika orang Yahudi percaya Yesus dan ketika orang Yunani percaya Yesus yang dulu bermusuhan, mereka menjadi satu. Orang Yahudi yang percaya Yesus, mereka menghargai orang Yunani. Laki-laki yang percaya Yesus dan perempuan percaya Yesus, laki-laki yang dulu menghina, meremehkan, tapi karena percaya Yesus, mereka menghargai. Perbedaan-perbedaan itu menjadi satu setelah mereka percaya Yesus. Itu sebabnya saudaraku, ciri manusia baru adalah jikalau kita menghargai. Jikalau kita menyatu. Memang ada perbedaan, tapi tidak menganggap remeh satu sama lain. Kita disatukan, kita satu artinya unity. Bukan sama. Kita berbeda, tapi unity. Kita bukan satu, faktanya kita beda. Tapi perbedaan itu tidak dianggap untuk memecah belah yang ada, tapi untuk membangun tubuh Kristus.
saya dan istri saya banyak perbedaan. Bukan berarti kalau beda harus bermusuhan. Tapi perbedaan itu justru untuk melengkapi. Istri saya senang di lapangan, kerja di lapangan. Saya lebih senang kerja di ruangan, di bawah meja. Bukan berarti dikatakan saya yang baik. Kerja itu seperti saya di dalam. Bukan berarti istri, oh enggak, kalau yang baik itu yang benar tuh orang yang berhasil di luar lapangan. Tidak. Perbedaan bukan untuk memecah belah, bukan untuk mengunggulkan sesuatu, tapi untuk melengkapi. Ya, saya orang yang suka bekerja di luar, tapi istri saya juga, iya saya butuh orang yang kerja di meja. Perbedaan diciptakan Tuhan bukan untuk memecah belah. Kita semuanya saling membutuhkan. Dalam keluarga kita membutuhkan. Orang tua membutuhkan anak. Anak membutuhkan orang tua. Suami membutuhkan istri. Istri membutuhkan suami. Dan sebaliknya ada perbedaan. Tapi kita sadar itu bukan untuk memecah belah. Bukan untuk memperlebar perbedaan sehingga terjadi perpecahan. Dalam gereja juga begitu, saudara kasih Tuhan. Semua orang yang menanggung beban menanggung perbudakan hendaklah menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala kehormatan. Tuhan-tuhan yang dulu meremehkan budaknya, setelah percaya Yesus, Paulus menganggap sekali, jangan memperlakukan kasar, jangan menganggap dia seenaknya. Demikian juga budak yang percaya Yesus juga tetap menghargai tuannya. Ayat 2, jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani, karena persaudara dalam Kristus ditekankan mereka perbedaan, ada jenjang sosial yang berbeda, tapi mereka saling menghargai, mereka bersaudara. Hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan, mereka ialah saudara. Dengan kedatangan Kristus, kita saudara. Orang Yahudi, non-Yahudi, yang sama-sama percaya Yesus adalah saudara. Budak, majikan yang sama-sama percaya Yesus saling menghargai karena kita saudara. Semua itu disatukan dalam tubuh Kristus. Dalam gereja juga demikian. Jangan ada gereja yang menganggap gereja saya paling hebat, gereja saya paling benar, karena kita semua adalah satu tubuh Kristus, satu dalam Kristus. Semua sekat perbedaan telah lebur ketika kita percaya Yesus, ketika kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Semua itu perbedaan lebur, artinya tidak menjadi sumber perpecahan dalam hidup kita, tapi justru membangun satu sama lain untuk melengkapi. Di dalam gereja semua adalah satu. Artinya satu kesatuan, unity. Tanpa memandang perbedaan yang ada. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dulu waktu saya masih kecil, saya pernah datang di gereja Jawa. Waktu itu namanya GKJW, Cawetan. Semuanya orang Jawa. Ibadahnya
bahasa Jawa. Eksklusif sekali. Bapak saya karena nggak bisa bahasa Jawa, bapak saya ke gereja HKBP. Saya pernah jajak ke HKBP. Semuanya bahasa Batak. Dan saya nggak ngerti. Bapak saya nggak bisa gereja Jawa karena nggak bisa bahasa Jawa. Sehingga di HKBP, saya nggak mau HKBP karena saya nggak bisa bahasa Batak. Tapi sekarang saudara, sudah tidak ada lagi perbedaan itu. Terutama di kota besar. Gereja HKBP sering juga menggunakan semuanya liturgi, khotbah bahasa Indonesia. GKJ, bahkan GKJ Pamulang itu pendetanya orang Batak. Tidak ada perbedaan. Ada gereja Minahasa Gemim, ada gereja Tionghoa, tidak semuanya orang Minahasa, tidak semuanya orang Tionghoa, semuanya menjadi satu, disatukan oleh Kristus. Saya berharap kita akan terus memelihara kesatuan, baik dalam tubuh Kristus lokal ataupun secara universal dalam gereja-gereja. Mari menghargai gereja apapun. Tidak ada yang paling hebat. Yang paling hebat adalah kuasa Tuhan. Bukan saya, bukan Anda. Yang hebat adalah Yesus Kristus. Dan itulah yang perlu kita tinggikan. Yang perlu kita agungkan. Jangan mengagungkan pendeta-pendeta. Pendeta juga manusia. Pendeta juga punya kelemahan. Tapi agungkan Yesus. Karena kalau pendeta yang hebat itu, jika nggak dipakai Tuhan, dia bukan siapa-siapa. Mari kita akan terus selama 1 bulan ini belajar firman Tuhan, merawat kesatuan dalam tubuh Kristus. Tuhan berkati. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kehadiran Kristus di dalam dunia ini. Kehadiran Kristus di dalam membentuk gereja-gereja ini. Menyatukan segala perbedaan yang ada. Ada banyak perbedaan-perbedaan, baik secara budaya, secara etnis, secara finansial, kemampuan, dan macam-macam. Tapi Tuhan, apapun status kita, apapun suku bangsa kami, di dalam Kristus Yesus, kami dipersatukan, kami saudara, kami tubuh Kristus, yang saling melengkapi, membangun tubuhnya, tubuh Kristus, dan tunduk kepada kepala gereja yang universal, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi kepala gereja universal itu. Biarlah firman ini akan mengubah pikiran kami. Jikalau ada pikiran kami yang mungkin tidak sesuai dengan firman-Mu, biarlah Roh Kudus berbicara pada kami. Jikalau mungkin kami meremehkan yang lain karena merasa hebat, biarlah kami disadarkan Tuhan, sehingga kami menganggap semua sama dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan pujian, ini akan menjadi tema kita dalam bulan April ini. Satukan kami. Ini juga menjadi doa kita supaya sungguh-sungguh gereja-gereja akan bersatu, akan terus
saling membangun, sehingga kita semua menunjukkan ciri sebagai manusia baru jikalau kita benar-benar dapat mengasihi sesama lain. Kita nyanyikan pujian ini. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. kita awal di atas. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Kita berjika dari awal. Satukan kami, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. jadikan kami, Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Bapa, kiranya Engkau menyatukan kami di dalam perbedaan-perbedaan yang ada dalam gereja-Mu. Ada banyak suku bangsa yang dihimpun dalam gereja Tuhan di Indonesia. Bila Tuhan menyatukan kami, ada banyak sekali perbedaan status sosial ekonomi. Biarlah kami semua sama-sama menghargai, karena kami semua sudah percaya Yesus, kami bersaudara. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir menyatukan gereja-gereja-Mu yang ada di negara kami, supaya kami saling menopang, supaya kami dengan satu tujuan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Kita berdiri bersama-sama. Mari mengakhiri kita pada ibadah pagi hari ini.
Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Sidang jemaat persilakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersalam-salaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.